Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili. Adabul manzili utawi iki kubab nerangake sopan santun ana omah. Tawi kang kawitan yajibu wajib alal waladi ngatasé anak apa ayura iya yen tong reksa sapa walad ngreksa al adaba ing tata krama fi manzilihi ing dalem omahe walad bi ayah tarima kelawan yen to mulyaake sapa walad mulyaake walidaihi ing wong tuwa lorone walad wa ikhwanahu lan pira-pira dulur lanange walad wa akhwatihi lan pira-pira dulur wadone walad wa kuluman lan ing kabeh wong fil manzili kang ana ing dalem omah walayak malalan orang lakoni sapa walad syai'an ing suwiji-wiji yukhdibu kang bendoake apa syai' ahadan ing wong suwiji minhum saking ahline omah walayu'ani dalan ora wani sapa walad akhohu ing sedulur lanange walad al kabiro kang luweh tuwa walayu khosimalan ora madoni sapa walad akhohu ing sedulure walad as-saghira kang luweh cilik walayu dialan ora nglarakake sapa walad al khadimah ing pembantu wa idza laiba lan nalikane dolanan sapa walad laiba mongko dolanan sapa walad binidhamin kelawan teratur bi ghairi siyahin kelawan tanpa jerit-jerit wala harokatin lan ora polah sapa walad la taliku kang ora patut bihi kelawan polah la siyama apa maneh idza kana nalikane ana sapa ahadun salah suwijine fil baiti ing dalem omah ana iku naiman wong kang turu au maridon utawa wong kang lara utawa lagi sakit. Panduman kang kaping pindho wa ayu hafidholan yen to ngreksa sapa walad ala adawatil manzili ing atase pira-pira prabote omah falayaksir mongko ora mecah sapa walad al adawania ing pira-pira wadah walayu ghayyira lan ora ngowahi sapa walad al abwaba ing pira-pira lawang wala yufsidalan ora ngrusak sapa walad al asjaro ing wit-witan wa idza kana lan nalikane ana iku indahu tetep ing dalem omahe walad apa hirun kucing au dajajun utawa pitik ya yuqaddimu mongko dhisikake sapa walad lahu maring kucing lan pitik atau ama ing panganan wasyarabalan inuman walayu dihi lan orang larakake sapa walad ing kucing lan pitik.
Niki pun mulai pendidikan wonten omah. Alhamdulillah kita mlebet wonten bab kaping 9. Teng mriku jelasaken tata krama wonten dalem tata krama teng griya. Bocah sing teng griya ngoten niku tata kramane sing sae niku pripun iki ilmu dasar saged damel patokan utawa damel rujukan nanging sekilas. Adabul manzili, bab menerangkan tentang sopan santun ketika di rumah atau berada di rumah. Yajibu alal waladi ayura iyal adaba fil manzili. Anak itu diwajibkan untuk menjaga budi pekerti ketika berada di dalam rumah atau ketika sedang ada di rumah. Caranya bagaimana? Bi ayah tarima walidayhi wa ikhwanahu wa akhwatihi wa kulman fi manzili, yaitu dengan cara memuliakan kedua orang tuanya, kemudian saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan setiap orang yang berada di rumah. Jadi setiap orang yang ada di rumah itu harus dimuliakan. Itu pendidikan adab ataupun budi pekerti untuk anak. Ketika anak di situ sudah mulai tidak punya sopan santun atau bertindak yang salah, itu mumpung masih kecil segera diingatkan. Itu harus ada didikan memuliakan orang yang ada di rumah, entah itu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, intinya dan semua orang yang ada di rumah tersebut. Wala ya'mala syai'an yukhdibu ahadan minhum, dan anak tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang di situ menyakitkan bagi orang lain yang berada di rumah tersebut. Jadi ketika memang anak kecil di situ sudah mulai melakukan sesuatu yang sekiranya tidak pas, itu pendidikan awal itu harus segera ditegur. Di anak yang baik itu memuliakan keluarganya dan tidak pernah melakukan sesuatu yang di situ dibendoni ataupun tidak disukai oleh keluarganya. Wala yu'anida akhul kabiro, dan anak yang baik ataupun anak yang punya budi pekerti itu tidak berani kepada saudara-saudaranya yang lebih besar. Jadi manut ambek saudara sing luwih gede yo manut. Wala yukhasima akhul saghira, dan dia juga tidak sewenang-wenang terhadap adik-adiknya yang lebih kecil atau saudara-saudaranya yang lebih kecil. Jadi anak yang punya budi pekerti itu tidak berani terhadap saudara-saudaranya yang lebih besar dan tidak sewenang-wenang terhadap saudara-saudaranya yang lebih kecil. Wala yu'dhiyal akhodim, dan dia juga tidak sewenang-wenang ataupun tidak pernah menyakitkan hati pembantunya. Jadi ketika punya pembantu itu enggak sewenang-wenang, nongkono pembantu ngongkon sakarepe dhewe, itu tidak pas. Wa idza la'iban nidhamin, dan ketika bermain maka anak itu bermain dengan teratur, dengan cara bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqu bihi. Jadi anak yang baik di situ tidak pernah melakukan perkara yang mengeraskan suara atau jerit-jerit, walau harokatin latali kubihi, dan dia juga tidak melakukan suatu pergerakan-pergerakan atau polaan-polaan yang tidak patut untuk dilakukan. Itu anak yang baik. La siyama idza kana ahadun fil bait naiman aw maridon, apalagi di rumah tersebut sedang ada orang yang tidur atau orang yang sakit. Jadi anak yang baik itu tidak pernah melakukan pola ataupun jerit-jerit. Kalau jerit-jerit itu melakukan suara yang keras-keras, bengok-bengok, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya apa ketika ada orang tidur saja, orang sakit saja? Tidak. Walaupun tidak ada orang tidur, tidak ada orang sakit, di situ juga kurang pantas, kurang pas bagi anak yang punya budi pekerti yang baik. Apalagi di situ ada orang yang tidur dan orang yang sakit, itu malah lebih-lebih
tidak boleh sama sekali untuk dilakukan seperti itu. Yang kedua, wa ayuhafidhu ala adawatil manzili. Dan anak yang baik di situ juga menjaga perabot-perabot di dalam rumah. Fala yaksirul awani, maka dia tidak pernah memecahkan sesuatu ataupun tempat-tempat yang ada di rumah. Wala yughayyirul abwaba, dan juga tidak pernah merusak ataupun merubah-rubah pintu rumah. Wala yusidal asjaro, dan di situ juga tidak pernah merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di rumah. Kalau sekarang ya taman, tidak pernah. Itu ada budi pekerti yang baik. Wa idza kana indahu hiron aujajun yuqaddimu lahu at'ama. Ketika di rumahnya itu dia memiliki kucing dan ayam, maka dia selalu memberikan makan, mendahulukan kucing dan ayamnya untuk diberikan at'ama wasyarob, lalu memberikan makan dan minum terhadap kucing dan ayam tersebut. Wala yu'dhihi, dan tidak pernah menyakiti terhadap kucing dan ayam tersebut. Itu adalah ciri-ciri anak yang mempunyai budi pekerti yang bagus. Sekiranya pengajian untuk bab yang ke-9 sampai di sini. Intinya untuk adab yang di dalam rumah itu ada beberapa perkara yang harus dicatat bagi teman-teman yang mengikuti pengajian ini, khususnya bagi anak-anak dan umumnya semua orang yang memiliki anak dan semua jami'il muslimin wal muslimat. Yaitu diwajibkan ketika dalam rumah itu yang paling baku itu adalah memuliakan orang tua, kemudian memuliakan saudara-saudara yang lebih tua, laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang ada di rumah. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan suatu perkara yang di situ menyakitkan hati keluarga. Kemudian menghormati ataupun tidak berani terhadap yang lebih tua dan tidak sewenang-wenang terhadap yang lebih muda ataupun yang lebih kecil, tidak diperbolehkan. Kemudian ketika punya pembantu tidak boleh sewenang-wenang untuk menyuruh dan lain sebagainya, yang di situ tidak pantas, tidak patut. Dan ketika bermain di situ punya aturan, tidak pernah melakukan suatu perkara yang sekiranya di situ tidak pantas untuk dilihat. Selanjutnya di situ yang paling baku, anak yang punya budi pekerti itu menjaga semua perkara-perkara yang ada di rumah, perabotan-perabotan rumah, kemudian taman-taman rumah, kemudian pintu, jendela dan lain sebagainya di situ dijaga. Nah, itu semuanya termasuk adalah adab ataupun budi pekerti anak yang baik. Jadi budi pekerti itu bukan hanya sopan santun yang hubungannya dengan sifat kita saja, sifat dengan orang iso boso terus diomongin sopan. Iya benar, tapi bukan hanya itu saja, melainkan ketika ada kita di rumah tidak ada siapa-siapa, kemudian kita melakukan perkara yang buruk, itu juga termasuk melanggar sopan santun. Makanya sopan santun itu harus dilakukan walaupun di situ dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Jadi kiranya itu semoga bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sambung lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.